Tanzilun min Rabbil Alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat ikhwan akhwat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita kembali dalam majelis ini dengan dalam keadaan sehat wal afiat dan masih ada umur, ya, masih dalam keadaan hidup. Maka mumpung masih hidup Bapak Ibu, mari kita gunakan sisa umur ini untuk banyak beramal saleh, banyak menanam kebaikan. Suatu waktu kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah siap. Insya Allah. Salah satu amal saleh yang sangat mulia dan sangat besar pahalanya adalah hadir di majelis ilmu. Sebagaimana hadis yang dulu pernah kita pelajari, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan diri untuk datang ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan lain yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ikhlas, tulus dan istiqamah hadir di majelis ilmu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengkaji tafsir surah Al-Baqarah ayat 17 insyaallah sampai ayat yang ke-20 jika waktunya cukup. Nah, sebelum ayat-ayat ini kita pahami maknanya, seperti biasa mari sama-sama kita tahsin bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma ما حوله ذهب الله بنورهم. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf ta mati diujungi dengan bunyi sin, ya, itu tidak tepat. Contoh yang salah, adha'at, ada bunyi sinnya. Nah, ini bisa merubah huruf, ya. Kalau merubah huruf maka akan merubah makna. Yang tepat insyaallah adha'at, ya, tanpa ada bunyi sinnya. Karena ta ini tidak memiliki sifat sofir, desisan, bodan. Jadi cara pengucapannya adha'at. Bisa Bapak Ibu? Saya ulang lagi. Falamma ما حوله ذهب الله بنورهم. Sama-sama. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Hati-hati shotnya, jangan sampai dibaca sin. Sifatnya sama tapi makhrajnya berbeda. La yubsirun, si, ya. Kalau dibaca la yubsirun, nah itu bisa merubah makna. Kita ulang lagi.
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Nah, kaf ini termasuk huruf hamas. Cara pengucapannya bukmun. Tidak boleh mandek, bukmun. Harus ada nafas yang mengalir. Karena termasuk huruf hamas. Huruf hamas terkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakata. Fahathahu fahathaha syakhsun shin kha shad sakata sin kaf ta. Nah, kalau huruf-huruf itu sukun, maka cara bacanya dengan menghembuskan nafas. Buk, ya, bukmun, ada nafas yang berhembus. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Jangan dibaca wabarq, terlalu berlebihan. Sedikit saja pantulannya, wabarq. Jangan wabarq. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka, yakni orang-orang munafik, seperti seorang istawqada nara, yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulahu. Ketika api itu menerangi apa yang ada di sekitarnya, dhahaballahu binurihim. Tiba-tiba Allah menghilangkan cahaya mereka. Wa tarakahum, dan meninggalkan mereka. Fi dhulumatin, dalam kegelapan. La yubasirun, yang membuat mereka tidak bisa melihat. Summun, mereka tuli. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak bisa kembali kepada jalan yang benar. Au qasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun ila akhir. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada bagian sebelumnya
kita telah mempelajari tentang fakta buruk orang-orang munafik. Yang pertama, antara lisan dan hatinya tidak sinkron. Yang kedua, suka berbohong. Yang ketiga apa? Mengaku dirinya paling benar. Yang keempat, merendahkan orang lain. Kemudian yang kelima, pekan kemarin, berwajah dua atau bermuka dua. Ini karakter buruk orang-orang munafik. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fakta buruk tentang orang munafik, kemudian pada bagian ini Allah memberikan kita mathal, perumpamaan atau ilustrasi yang sangat indah tentang orang-orang munafik. Tujuannya agar ayat-ayat tersebut bisa semakin membekas dan memberikan pengaruh dalam hati kita, sehingga kita berusaha untuk menjauhi sifat-sifat munafik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perlu diketahui bahwa Al-Quran memiliki beberapa cara dalam menyampaikan pesannya. Di antaranya adalah Al-Quran kadang menggunakan metode kisah. Maka 70% isi Al-Quran itu semuanya tentang kisah. Kisah-kisah Nabi terdahulu, kisah-kisah umat terdahulu. Terutama ketika Nabi berdakwah di periode Mekah. Karena saat Nabi berdakwah di periode Mekah ini, ya, beliau mendapat tekanan batin yang sangat luar biasa. Psikologinya terganggu. Karena beliau mendapat penolakan yang sangat kasar. Dilempar dengan kotoran, dilempar dengan debu, ya. Bahkan ekonomi umat Islam sempat diembargo selama 3 tahun. Dalam riwayat sejarahnya, sahabat pada makan daun saat itu 3 tahun. Tapi mereka tetap mempertahankan imannya. Tentu secara manusiawi batin Nabi akan terganggu, ya. Psikologi Nabi akan terganggu. Untuk menenangkan itu, maka Allah turunkan kisah-kisah Nabi terdahulu. Allah turunkan kisah Nabi Ibrahim yang pernah dibakar oleh kaumnya. Allah turunkan kisah Nabi Nuh alaihissalam yang sempat dikatakan orang gila oleh kaumnya. Terus Allah turunkan kisah-kisah itu untuk mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa kesulitan itu bukan hanya dirasakan oleh engkau wahai Muhammad, tapi juga dirasakan oleh nabi-nabi sebelum engkau. Sehingga dengan itu ada ketenangan dan kesabaran dalam diri Nabi Muhammad saat berdakwah. Inilah cara yang diajarkan oleh Allah ketika kita dalam keadaan sulit. Caranya bagaimana? Membandingkan dengan orang yang juga sulit. Ngoten. Kalau kita dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sulit, tapi kita melihat orang yang senang, itu makin sumpek Pak hidup. Gimana? Tapi ketika kita dalam keadaan sulit, baik itu sulit ekonomi, ya, atau sulit yang lainnya, kemudian kita melihat orang yang lebih sulit daripada kita, maka batin kita akan merasa tenang dan akan keluar kalimat syukur kepada Allah. Alhamdulillah, ternyata masih ada orang yang lebih sulit daripada saya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bukannya Allah tidak mampu membuat orang-orang yang ada di lampu merah itu menjadi orang kaya. Bukan Allah tidak mampu membuat orang-orang yang ada di emperan pasar itu menjadi orang kaya. Allah mampu membuat mereka menjadi orang kaya. Tapi sengaja Allah hadirkan mereka supaya orang-orang seperti kita ini bersyukur. Ini cara mengatur atau memanage badan kita ketika kita dalam keadaan sulit. Lihatlah orang yang lebih sulit daripada kita. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sulit, ya, sulit dalam berdakwah, ditolak dengan cara yang kasar, maka Allah hadirkan kisah-kisah Nabi terdahulu supaya Nabi mendapat pembanding, ya, mendapat bandingan, ya, bisa membandingkan dirinya, karena apa yang dialami oleh beliau itu juga dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu metode yang pertama, metode kisah. Yang kedua, Al-Quran kadang menggunakan metode ancaman.
Jika kamu tidak beriman, maka kamu akan mendapatkan azab yang pedih. Ini ancaman. Yang ketiga, kadang Al-Quran menggunakan metode tabsyir, berita gembira. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka baginya akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Kemudian metode yang keempat adalah metode amthal, metode perumpamaan, metode mathal atau metode ilustrasi. Maka kita banyak temukan ayat-ayat Al-Quran yang berisi perumpamaan-perumpamaan. Contoh, Allah mengumpamakan orang yang berharap atau bergantung kepada selain Allah seperti laba-laba yang membuat rumah. Kata Allah, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut." Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, dia berharap kepada selain Allah, maka dia seperti laba-laba yang sedang membuat rumah. Dan ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya rumah yang paling rapuh itu rumahnya laba-laba. Disentuh sedikit sudah roboh. Artinya apa? Ketika seseorang berlindung dan berharap kepada selain Allah, disitulah letak kelemahan dia. Karena dia berlindung kepada sesuatu yang lemah. Tapi ketika seseorang berlindung kepada Allah, maka itulah kekuatan dia. Karena dia sedang berlindung kepada Zat Dzul Quwwatil Matin, yang maha kuat. Masih banyak perumpamaan-perumpamaan lain dalam Al-Quranul Karim. Nah, kemudian perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran itu dibuatkan bab secara khusus oleh ulama ahli Al-Quran untuk dibahas, dipahami, dikaji. Namanya bab ilmu amthalil Quran, pengetahuan tentang perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Maka mempelajari, memahami perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran ini sangat penting, Bapak Ibu. Sangat penting. Bahkan ulama salaf berkata, seseorang tidak dikatakan alim jika dia tidak mampu memahami perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Karena Allah berfirman, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami sodorkan kepada manusia dalam Al-Quran. Wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan tidak ada seorang pun yang mampu memahami perumpamaan-perumpamaan itu illal alimun, kecuali orang-orang yang alim. Jadi Bapak Ibu kalau bisa memahami perumpamaan-perumpamaan Al-Quran, itu sudah terhitung orang alim versi Al-Quran. Ya. Maka ulama-ulama terdahulu itu berkata, idza marra biyal mathal fil Quran falam afhamha azaitu nafsi, kata mereka. Ketika saya membaca Al-Quran, kemudian saya bertemu dengan ayat-ayat perumpamaan, lalu saya tidak paham, maka saya akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa memahaminya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika kita ingin paham perumpamaan orang munafik yang terdapat dalam ayat ini, dibutuhkan perhatian, keseriusan, dan kesungguhan. Nah, mari sama-sama kita pahami perumpamaan indah yang Allah buat untuk orang-orang munafik. Allah berfirman, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara." Mathaluhum, perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Ketika api itu menerangi apa yang ada di sekitarnya, tiba-tiba Allah menghilangkan cahaya mereka dan meninggalkan mereka dalam keadaan gelap yang membuat mereka tidak bisa melihat. Paham Nabi Badan? Dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Mathaluhum", perumpamaan mereka. Mereka itu kembali kepada orang munafik. Ya. Ini dhamirnya, kembali kepada munafiqun.
Kamathalil ladzi istauqada nara, seperti orang yang menghidupkan api. Mathaluhum, perumpamaan mereka seperti satu orang. Kalau alladzi satu orang, kalau banyak alladzina. Nah, saya mau bertanya, orang munafik itu sedikit atau banyak? Banyak. Tapi dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan dengan satu orang. Kata Allah, perumpamaan mereka itu banyak. Seperti perumpamaan alladzi, satu orang. Seharusnya alladzina, tapi dalam ayat ini alladzi, satu orang. Istauqada nara, yang menyalakan api. Kenapa Allah menggunakan tunggal? Karena ketika ada kegelapan, tidak semua orang menyalakan api, mesti salah satu di antara mereka. Paham nggih? Nah. Kemudian dalam perumpamaan ini ada 2 poin. Yang pertama api, yang kedua cahaya. Yang pertama api, saya mau bertanya, seseorang menghidupkan api itu tujuannya apa? Banyak kan? Di antaranya adalah bisa untuk memasak, ya, untuk mendapatkan penghangatan. Dan tujuan lain daripada itu, kalau zaman dulu karena masih belum ada lampu, ya, maka tujuan orang menghidupkan api itu untuk mendapatkan penerangan agar dia selamat, aman. Nah, untuk mendapatkan penerangan atau cahaya. Nah, penerangan itu perumpamaan dari imannya orang munafik. Orang munafik itu beriman kira-kira tujuannya apa? Untuk mendapatkan keamanan, keselamatan, dan keuntungan dunia dari sahabat-sahabat Nabi. Sebagaimana seseorang yang menghidupkan api untuk mendapatkan penerangan agar dia selamat dan aman. Paham nggih? Nah, ibu-ibu paham? Nah, itulah perumpamaan orang munafik. Jadi api yang menerangi apa yang ada di sekitarnya sehingga orang itu bisa selamat, aman, itu diibaratkan dengan keimanan orang munafik. Mereka beriman itu bukan untuk mendapatkan keselamatan di akhirat, tapi mereka beriman untuk mendapatkan keselamatan, keamanan, dan keuntungan duniawi dari sahabat-sahabat Nabi. Mereka menggunakan cahaya iman hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Maka dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika seseorang menggunakan cahaya iman, menggunakan label iman, label kebaikan untuk mendapatkan keuntungan dunia, sungguh itu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita pura-pura soleh supaya orang iba kepada kita. Itu tidak boleh, karena itu perbuatan orang-orang munafik, ya. Nah, sebagaimana yang Allah katakan, iman mereka seperti orang yang menyalakan api, hanya untuk mendapatkan penerangan, keamanan, ya, keselamatan yang sifatnya sementara. Nah, ketika seseorang menggunakan cahaya iman untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka saat keuntungan dunia itu dia dapatkan, imannya mesti dia tinggalkan. Maka orang munafik itu bolak-balik iman dan bolak-balik kafir. Kata Allah, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru. Sesungguhnya orang-orang beriman, setelah itu kafir, setelah itu iman lagi, setelah itu kafir lagi. Apa bahasa Jawanya, Pak? Mencela-mencele. Awalnya iman, habis itu kafir, nanti iman lagi, kafir lagi. Apa kata Allah? Lam yakunillahu liyaghfir lahum. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Baik. Inilah perumpamaan orang-orang munafik, ya, api sama cahaya. Kemudian yang kedua, cahaya api itu bertahan lama atau sebentar? Sebentar, ya. Itulah perumpamaan imannya orang munafik. Tidak bertahan lama, ya mungkin hanya ketika bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Setelah itu mereka lepas imannya.
Sebagaimana cahaya api ketika sudah tidak dibutuhkan lagi, maka cahaya itu akan dipadamkan. Subhanallah, ini luar biasa Al-Quran ya, memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang orang-orang munafik. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, falamma adha'at ma haulahu. Ketika cahaya api itu menerangi apa yang ada di sekitarnya, zahaballahu binurihim. Tiba-tiba Allah menghilangkan cahaya mereka. Tiba-tiba Allah menghilangkan cahaya mereka. Zahaballahu binurihim. Tiba-tiba Allah menghilangkan cahaya mereka. Apa yang dimaksud Allah menghilangkan cahaya mereka? Ini menurut mayoritas ahli tafsir, yang dimaksud adalah cahaya iman itu dihilangkan oleh Allah ketika mereka wafat. Artinya apa? Mereka merasakan manfaat cahaya itu hanya di dunia, tidak sampai di akhirat. Karena Allah putus cahaya itu. Di dunia mereka dengan pura-pura beriman, mereka bisa aman, bisa selamat, bahkan bisa mendapatkan keuntungan dunia. Bahkan mereka bisa menikah dengan anak-anaknya para sahabat Nabi. Bisa menikah dengan anak-anaknya para sahabat Nabi. Karena hitungannya mereka itu termasuk orang Islam. Ya, hitungannya termasuk orang Islam. Baik, tapi ketika Allah wafatkan mereka, zahaballahu binurihim. Allah Subhanahu wa taala cabut cahaya itu. Sehingga mereka tidak lagi mendapatkan penerangan, keselamatan dan keamanan di akhirat. Kemudian Allah berfirman, wa tarakahum fi zulumat. Dan Allah meninggalkan mereka. Karena mereka meninggalkan Allah, Allah lebih meninggalkan mereka. Kata Allah, siapa di antara hambaku yang mendekatiku satu hasta, aku akan mendekatinya satu jengkal, kata Rasulullah. Kata Allah. Tapi siapa di antara hambaku yang lari, aku akan lebih lari daripadanya. Jadi siapa di antara kita yang meninggalkan Allah, Allah lebih meninggalkan kita. Sebagaimana firman Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah akan melupakan diri kalian. Ya. Jangan pernah kita melupakan Allah. Saya mau mengibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Ada orang baik banget sama kita, ya. Kita butuh apa dikasih, ya. Misal kita butuh rumah dikasih, kita butuh kendaraan dikasih, semua kebutuhan hidup kita dipenuhi sama dia. Walaupun dia mati, kira-kira kita ingat apa buatan? Ingat, dan selalu ingat, dan kita akan bercerita, rumah ini saya dikasih ini, mobil ini dikasih ini, dan kita akan selalu ingat. Sekarang siapa yang memberikan seluruh fasilitas hidup ini kepada kita? Allah. Seharusnya kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berpesan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan diri kalian. Sebaliknya, fadhkuruni adzkurkum. Kalau kalian ingat aku, kata Allah, aku akan ingat kalian. Baik. Apalagi di masa-masa seperti ini, harus lebih diperkuat iman kita kepada Allah. Tapi ketika masa ini sudah dibuka oleh Allah, sudah dihilangkan oleh Allah, ya, rezeki kita sudah lapang, jangan lagi kembali kepada jalan yang tidak baik. Ya, itu termasuk orang-orang munafik. Kata Rasulullah, siapa yang ingat Allah saat dalam keadaan lapang, maka Allah akan ingat dia dalam keadaan sempit. Baik. Allah meninggalkan orang munafik karena mereka meninggalkan Allah, dan Allah tinggalkan mereka fi zulumatin, dalam kegelapan. Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan. Dan hidup ini kan butuh cahaya. Tidak mungkin mereka bisa menilai mana jalan yang baik dan mana jalan yang tidak baik, karena saat itu mereka sedang berada dalam kegelapan. Nah, sebab hidup ini kita butuh cahaya. Maka Nabi mengajarkan satu doa kepada kita untuk selalu meminta cahaya. Dalam riwayat Muslim, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi amami nura,
wa min khalfi nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min tahti nura wa min fawqi nura waj'al li nura. Minta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya hidup ini tidak terombang-ambing sebagaimana orang-orang munafik. Dzahaballahu binurihim. Allah menghilangkan cahaya mereka. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah selalu menetapkan cahaya iman dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wa tarakahum fi dhulumat. Dan Allah meninggalkan mereka fi dhulumatin, dalam kegelapan. Yang dimaksud ini adalah di akhirat, ya. Karena di akhirat itu tidak ada cahaya sama sekali bagi orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Makanya pada ayat yang lalu kita sempat membahas bahwa orang munafik itu ketika menyeberangi sirat, jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, mereka berkata kepada orang beriman, "Unduruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami pengen dapat cahaya kalian. Karena mereka tidak mendapatkan cahaya, ya. Api itu hanya tinggal panasnya, sedangkan cahayanya hilang. Maka nggak ada api berwarna kuning nanti di akhirat itu. Nggak ada api berwarna merah, api berwarna hitam. Mereka berada di dalam kegelapan. Sebagaimana firman Allah, wa tarakahum fi dhulumatin la yubasirun, yang membuat mereka tidak bisa melihat. Kemudian pada ayat berikutnya Allah berfirman, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ini 3 pintu masuknya hidayah sudah Allah tutup. Yang pertama, telinga. Allah telinga mereka sumun, tuli, ya. Kenapa? Mereka tidak mau mendengarkan kebaikan. Berkali-kali disampaikan kebaikan kepada mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkannya. Maka Allah katakan mereka sumun, tuli. Yang kedua, bukmun. Bukmun itu nggak bisa ngomong. Orang munafik tuh kalau udah kena uang nggak bisa bicara, Pak. Makanya kata Nabi, jangan tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya. Man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu. Siapa yang tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, nggih Pak, nggih. Padahal dia bukan pemimpin, ya. Dia bukan orang yang sepuh yang harus kita hormati, boten. Ya, dia begini-begini karena dia orang kaya. Apa kata Rasulullah? Faqad dhahaba thulutsa dinihi. Sungguh telah hilang sepertiga agamanya. Hina banget kalau kita menundukkan diri di hadapan orang-orang yang kaya, ya. Dan itu biasanya kelakuan orang-orang munafik di zaman Nabi. Ketika mereka diberikan harta, keuntungan sama orang kafir, mereka tidak mau membicarakan kebenaran. Nah, sama. Ibaratnya ketika di mulut seorang itu ada air, dia bisa bicara apa badan? Tidak bisa bicara. Orang kalau sudah tidak cinta kepada agamanya, kan banyak orang beragama Islam tapi tidak cinta kepada agama Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kebenaran itu dihujam, dihina, ya, dia diem. Ya, karena apa? Ada orang yang membuat mulut dia diam. Ini orang munafik. Maka Allah katakan orang munafik itu bukmun, bisu. Umyun, buta, karena tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak bisa kembali ke jalan yang benar, ya. Dia berada dalam kegelapan, udah gelap, buta, setelah itu tuli, nggak bisa ngomong. Jenengan jalan, ya, nyari alamat, buta, tuli, nggak bisa ngomong. Kira-kira ketemu apa badan? Nggak ketemu. Maka Allah katakan apa? Fahum la yarji'un. Mereka tidak akan bisa kembali kepada jalan yang benar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sebelum ditutup, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, silakan. Setelah dari sifat-sifat orang munafik, kalau kita nanti pada jelaskan antara ucapan tidak sama dengan perbuatan, merendahkan orang lain. Kalau kita tarik ke kekinian, itu dari orang-orang munafik dalam artian orang yang intelek akademis tapi senantiasa membuat kegaduhan dan keonaran, baik blogging,
istilah sertifikasi nubuah dan sebagainya. Artinya ada kecenderungan mereka itu senantiasa tidak ingin tentram damai, tapi sebaliknya membuat kegaduhan demi kegaduhan. Apakah bisa dimasukkan ke kategori sifat munafik, atau mungkin di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan apa yang disampaikan? Baik. Ya. Di dalam Al-Quran ayat yang lain di surah At-Taubah, Allah juga sebutkan tentang orang munafik. Salah satu cirinya suka membuat perpecahan dan kerusakan. Di zaman Nabi itu pernah mereka membuat masjid ya. Para sahabat ini berangkat perang semua dengan Nabi. Pulang-pulangnya ternyata mereka orang munafik itu buat masjid. Tujuannya apa? Ingin memecah orang beriman, supaya ada dua kelompok sholat Jumat nanti, ya. Kemudian ada dua kelompok komunitas dan seterusnya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, la takum fihi abada. Jangan kalian mendirikan sholat di masjid itu. Mereka minta agar Nabi Muhammad sholat di masjid itu. Tapi kemudian Allah berkata, jangan kau sholat masjid itu. Tapi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk merobohkan masjid itu. Artinya apa? Sifat-sifat orang munafik itu tidak hanya apa yang kita bahas di dalam surah Al-Baqarah ini. Namun ada sifat lain yang lebih mengerikan. Mereka suka membuat perpecahan dalam Islam. Nah, belakangan ini kan ada orang yang berkata radikal, ya good looking. Kemudian dakwah harus bersertifikat. Dakwah itu wajib, tidak harus bersertifikat. Ya, wajib, dan semua masing-masing kita wajib berdakwah sesuai kemampuan masing-masing. Kalau bisa berdakwah dengan tulisan, silakan berdakwah dengan tulisan. Bisa berdakwah dengan ceramah, silakan dakwah dengan ceramah. Bisa berdakwah dengan harta, silakan dakwah dengan harta. Jadi dakwah ini wajib pada masing-masing manusia tanpa harus punya sertifikat. Nah, kalau dibuat sertifikat nanti maka akan terjadi perpecahan yang lebih besar daripada itu. Ya, hati-hati. Maka keputusan-keputusan semacam itu tentu harus ditentang, ya, diluruskan, dan kita orang-orang yang di bawah ini hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang-orang yang di atas itu bisa menentang, meluruskan dan menarik kembali apa yang menjadi keputusan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.